Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji UKIN PPG Daljab Bichuan 2024. Perkenalkan, nama saya Azimatur Rahmi dengan NIM 2360101131, mahasiswi PPG dalam jabatan LPTK UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan tugas mengerjakan uji kompetensi mengajar di fase E atau kelas 10 di SMA Negeri 4 Solo Selatan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semuanya ya? Siap. Nah, siap untuk belajar? Siap. Kalau siap, coba lihat di sekeliling Anda, ada sampah atau enggak? Siap. Ada sampah? Kira-kira bangkunya sudah rapi atau belum? Yang belum rapi, yang di belakang lagi. Dari samping tolong ya. Dirapikan. Sudah siap? Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan siapa yang mau pimpin doa? Nah, ya. Depan duduk, siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi hari ini siapa dari teman Anda yang tidak hadir? Siapa? Rival Pandi. Siapa lagi? Siapa? Renika. Siapa lagi? Saja. Berarti 2 orang ya? Nanti kalau ada tugas-tugas hari ini, tolong Anda semua sampaikan kepada temannya yang tidak hadir, agar nanti semua pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa juga diterima oleh teman kita yang tidak hadir. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan siapa yang gilirannya membaca surah. Dede, ada 1 surah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitallazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Dan semoga dengan dibacakannya salah satu surah membuka pintu hati kita untuk menerima pelajaran yang disampaikan. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Minggu kemarin kita sudah berbicara tentang Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Tentang apa itu? Dan zina. Siapa yang masih ingat materinya? Ya, saudara nih. Dalam surah Al-Isra ayat 32 menekankan tentang larangan berperilaku zina, dan Quran surah An-Nur ayat 2 menekankan tentang hukuman bagi orang yang melakukan zina. Ya, kita beri atensi. Berarti masih ingat pelajaran minggu lalu ya? Hari ini, pelajaran kita terkait tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di mana tujuan pembelajarannya, Anda semua dapat menganalisis apa saja larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan baik. Kemudian Anda semua mampu menganalisis yang pertama itu pengertian. Apa itu pengertian zina? Kemudian mampu menganalisis apa saja kategori dari perbuatan zina. Yang ketiga, Anda semua mampu menganalisis apa saja dampak negatif dan hikmah apabila menghindari perbuatan zina. Ini ada berapa tujuan pelajaran kita? Ada 3. Kemudian masih ingat kontrak pembelajaran kita? Masih. Yang pertama itu Anda tidak boleh terlambat. Alhamdulillah, ada yang terlambat tadi? Tidak. Yang kedua, tidak boleh izin lebih dari 5 menit. Kemudian tidak boleh main HP kecuali nanti digunakan. Kemudian fokus dan selama pembelajaran. Masih ingat kan 4 itu? Masih. Kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Di sini ada pertanyaan Ibu. Nampak kalian gambar ini? Ada berapa gambar? Di mana gambar pertama ini ada remaja tewas dibunuh di rumah kosan oleh pacarnya. Di sini ada yang punya pacar? Tidak. Kemudian ada bayi yang dibungkus kantong kresek, kemudian dibuang di tempat sampah. Pernah nampak berita begitu? Baik di TV ataupun di media sosial HP Anda ataupun di koran. Ini sering ya terjadi. Kemudian ada juga pelajar melakukan aborsi. Tahu anak aborsi itu apa? Menggugurkan janin dengan paksa. Kemudian ditangkap oleh pihak yang berwajib. Nah, sekarang di sini Ibu minta siapa yang bisa memberikan komentar dari ketiga gambar di atas. Ya. Nah, ya, apa Dede? Hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Nah, siap sesuai.
faktornya. Ya, faktor Yang penyebabnya. pertama karena rasa pengetahuan yang masih tinggi. Yang kedua Sudah terjadi ini ya. Iya, Bu. Nah, kita beri. Nah, kemudian dari kasus ini apa akibat yang terjadi atau yang dirasakan oleh si pelaku? Siapa yang bisa? Ya, Siti. akibat dari kejadian itu bisa menghilangkan rasa malu, bisa menghilangkan jati diri, dan bisa membuat jelek nama baik keluarga. Nah, baik nama keluarga, kalau sekolah nama sekolah, ya kan? Terutama dari segi diri kita dan mental itu kena nggak? Ya. Mental kita juga akan down, akan buruk karena faktor ini. Kemudian dalam Quran surat An-Nur ini dan Al-Isra ini kan juga sudah dijelaskan bahwa zina itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, siapa yang tahu apa itu zina? Sudah. Nah, karena Quran surat Al-Isra dan An-Nur ini berbicara tentang zina, di mana zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk yang dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, biasa nggak kalian mendengar kata-kata zina? Biasa kan? Nah, bahkan kita mendengarnya tidak hanya jauh-jauh, bahkan di lingkungan masyarakat kita ada orang yang melakukan perbuatan zina. Kira-kira menurut kalian zina itu apa? Apa itu zina? Nah, berpacaran. Apa lagi? Yang dalam pikiran kalian saja, yang terbayang di kalian, kan tadi ada kasus-kasus itu. Itu kan karena, nah, zina. Kira-kira zina itu apa? Nah, zina itu adalah hubungan antara laki-laki dengan perempuan, kan? Kalau adu laki-laki, adu padusi, kalau dia dekat tanpa ada hubungan, itu bisa mendekati zina. Jadi kalau zina itu adalah hubungan layaknya suami istri antara laki-laki dengan perempuan yang sudah balik berakal, kemudian belum menikah menurut syariat Islam. Nah, macam laki bini, tapi harus sah lah. Berarti itu zina. Nah, hukumnya apa? Haram. Kalau sudah menikah, sakitnya itu kalau sudah menikah jadi halal. Nah, kemudian zina ini ada dua kategori. Ada namanya zina muhsan, ada namanya zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan ini zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik berakal dan sudah menikah. Nah, kemudian dia berzina, itu namanya zina muhsan. Hukumannya apa? Dirajam. Nah, dirajam sampai mati. Tahu kalian dirajam itu apa? Nah, dikubur, nah sampai leher, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Itu zina apa namanya? Kalau zina ghairu muhsan, berarti orang yang berzina yang belum menikah, dia sudah balik berakal, kemudian dia belum menikah. Nah, seperti Ananda semua sudah nikah? Belum. Kalau Ananda melakukan perbuatan zina, itu zina muhsan atau ghairu muhsan? Ghairu muhsan. Hukumannya apa? Nah, dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Siap kalian? Nah, itu kalau seandainya negara kita negara Islam, berarti itu kalau orang yang sudah menikah muhsan dirajam sampai meninggal, kalau ghairu muhsan berarti dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun. Dan ternyata kita di Indonesia hukumnya apa? Apa? Nando itu hukum adat atau daerah setempat. Kalau kita negara Islam berarti yang dua itu. Tapi karena kita negara hukum, kalau di undang-undang KUHP itu ditetapkan 9 bulan penjara. Tapi kira-kira kalau di kampung kita terrealisasi dari itu? Enggak kan? Nah, kalau di daerah kita, kalau orang berzina biasa saja, ya kan? Nah, palingan kalau tertangkap
Van. Melihat sesuatu yang tidak pantas. Woi. Nah, kemudian apa lagi? Mendengar sesuatu yang tidak pantas didengar, itu sesuatu perbuatan yang mendekati zina. Apa lagi yang biasanya di kalangan remaja? Woi. Pacaran, ya kan? Gantian ya, Pacaran Nang. itu adalah Gantian. perbuatan yang mendekati zina. Itu peluangnya. Dekat cowok sama cewek. Nah, tapi tidak juga seperti itu sekarang. Kita tidak hanya mencurigai laki-laki dengan perempuan yang dekat. Sekarang ini laki-laki dengan laki-laki pun dekat juga kita curiga. Nah, perempuan dengan perempuan juga kita curigai. Masuk itu zina, Bu? Ya. Ingat hukumannya. Itu yang penting. Nah, dinamakan dalam tanda kutip sekarang apa namanya? LGBT, kaum pelangi kan itu slogan-slogannya kan? Banyak itu di negara-negara lain yang itu sudah biasa, bahkan sudah legal, sudah biasa laki-laki dan laki-laki menikah bahkan. Tidak hanya dekat-dekat saja, tapi bahkan bisa menikah. Alhamdulillah itu kembali lagi itu ke zaman Nabi Lut. Rusak itu kaum. Jadi kalau kita ada di posisi itu jauhkanlah, atau kita sebagai orang yang dekat dengan orang itu ingatkanlah. Kenapa? Efeknya itu, dampaknya itu, zina ataupun LGBT seperti itu, dampaknya itu tidak hanya kepada diri dia, bahkan orang sekelilingnya akan berdampak. Ingat itu waktu ceramah Zainuddin MZ itu dulu. Emangnya kalau yang zina itu yang merasakan hanya kamu yang mendapat dampaknya, tidak kan? Seandainya datang bencana tsunami lain yang contohnya dari tsunami suram, yang lain juga berdampak, bahkan tidak hanya rumahnya, tidak hanya kendaraannya, bahkan nyawanya pun hilang. Gempa lain jojo ada gempa suram, dan rumahnya yang larang suram, tapi semuanya akan berdampak, bahkan orang sekeliling itu yang harus kita karena dampak dari perbuatan zina itu ada dampak dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia saja, akhirat juga tidak hanya akhirat saja, dunia juga. Makanya sangat dilarang oleh agama Islam. Ya, untuk hari ini, sekarang di sini ada LKPD. Masih ingat kelompok Ananda minggu lalu? Masih. Ya, berarti kemarin kan ada 4 kelompok. Ada 5 kelompok kemarin? 4 kelompok? Ya. Silakan Ananda duduk berkelompok. Nanti saja. Sudah dulu Ananda di kelompoknya masing-masing? Sudah. Untuk menghindari perbuatan zina, seperti pilih lingkungan pergaulan yang positif dan mendukung, tingkatkan kesadaran dan nilai-nilai moral dan etika, isi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, kemudian banyak lagi ya di situ. Dan kemudian pastikan konten yang Anda buat semua
Bisa? Nah, yang di sana juga. Nah, saya cek dulu nih. Kok Fadil? Ini buatnya poster atau tidak pendek? Ini poster ya. Ada kendala? Nah, kelompok 2 ini buatnya poster atau video pendek? Kalau Oke, ada kendala? Tidak. Dan ini video pendek atau poster? Ada kendala? Semua kelompok sudah selesai tugasnya? Nah, sepertinya sudah ada juga yang boleh duduk ya. Karena sudah berkutik dengan HP-nya masing-masing mengerjakan. Ada yang membuat poster, ada yang membuat video. Nah, sekarang Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, apa ice breakingnya? Di sini nanti, ya contoh, ini ada di sini. Nah, misalkan kalau Ibu katakan siap, berarti siap. Nah, kalau Ibu katakan sikut, sikut. Kalau Ibu katakan sekat, sekat. Kalau Ibu katakan sikat, berarti ambil. Siapa yang dapat? Nah, silakan Ananda posting
kekuatan zina. Nah, silakan posting. Cara berjarak kemana? Anak posting. Berarti untuk minggu depan apa feedbacknya, apa yang sudah dikomentar oleh audien atau orang-orang yang menonton, itu besok videonya akan pasti kalian tampilkan dan kalian beri PDF. Bisa dipahami? Bisa. Nah, berhubung waktu kita sudah habis, karena jam kita sudah habis dan bel akan berbunyi. Kira-kira siapa di sini yang belum paham tentang materi kita ada? Ada? Sudah paham semuanya? Sudah. Kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini? Nah, Tetaplah cari lingkungan pertemanan yang sehat. Batas-batasi dengan gadgetmu. ya, tapi aku. Sekali lagi, simpulkannya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dari kelompok belakang. Yuk. Jauhilah perbuatan zina dan dekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana perasaan Anda semua? Senang. Nah, jadi Anda semua harus dalam keadaan sehat, mental sehat, dan tidak hanya fisik saja yang sehat, tapi mental, pikiran kita juga sehat. Karena Anda semua pelajar, pikiran Anda itu bukan yang macam-macam, bukan yang lain-lain. Tidak ada pikiran yang segala macamnya. Fokus untuk belajar memperbaiki diri. Bagaimana kita menjadi generasi yang beriman, bertakwa, kemudian juga berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itulah pelajaran kita di pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang ya. Kalau ada nanti kendala, boleh nanti Anda berdiskusi dengan temannya. Kalau tidak dapat, boleh nanti temui ibu. Nah, kita tutup